Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita mampu menjadi wasilah bagi kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu hendaknya kita merebut menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Yunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau telah tinggalkan bisa kita lanjutkan sebagai pewaris risalah dakwah ini insyaallah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, sebagai bahagian dari rukun khutbah kembali khatib mengingatkan kepada kami yang menjadi khatib dan kepada kita yang berhadir, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah meminta kita untuk terus memperbaharui dan memperbaiki ketakwaan kita. Takwa inilah nanti yang akan menjadi standar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kita. Siapa yang akan menjadi mukmin biasa-biasa saja, atau ia adalah sebaik-baik mukmin yang Allah akan muliakan nantinya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin mengangkat tema yang ada di dalam surah Al-Ma'arij. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter-karakter manusia semenjak di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai di akhir zaman kelak. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di mana percakapan orang-orang musyrik yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya dengan nada menantang, sailu sail, seakan-akan pertanyaan itu meminta datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar ada azab itu? Lalu Allah katakan, lil kafirina laisa lahu dafi'. Padahal orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menantang Rasulullah ini, sebenarnya ketika azab Allah ini betul-betul datang, mereka tiada punya pembela. Mereka tidak mampu menghindari azab Allah ini tatkala betul-betul telah datang. Lalu Allah katakan, innahum yarawnahu. Mereka berprasangka azab Allah ini ba'ida, jauh, masih lama. Mereka tidak akan ditimpa saat ini, bahkan ketika masih hidup mereka tidak akan merasakannya. Allah sanggah
pernyataan ini, wa narauhu qariba. Tidak, bagi Allah dan bagi orang-orang yang beriman, azab Allah itu amat sangat dekat. Sangat dekat jemaah rahimakumullah. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya kepada kita. Maka orang-orang yang beriman tidak pernah merasa tenang. Karakter dalam diri orang-orang yang beriman selalu khawatir terhadap datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gambarkan dialog yang ada di dalam surah Al-Ma'arij adalah dialog antara orang terdahulu, di antara kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrik, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menggambarkan kisah yang akan terjadi. Allah tampilkan pertunjukan, tontonan yang itu belum terjadi saat ini, tapi akan terjadi. Kira-kira orang yang menantang Rasulullah, yang bertanya, apakah azab itu ada atau tidak? Lalu Allah hadirkan kisah itu. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ih wa la yas'alu hamimun hamima. Nanti kata Allah, datang hari di mana langit dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencair jamaah rahimakumullah. Lalu gunung-gunung akan Allah terbangkan seperti benda-benda yang ringan. Wala yus'alu, dan di antara kita ini, orang-orang yang dekat di antara kita ini saat ini tidak lagi saling menghiraukan. Pada saat nanti itu, ketika azab Allah datang, atau ketika hari akhir itu datang, tidak ada lagi orang mengkhawatirkan bagaimana keadaan saudaranya. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi rabbihim yawma idzin bibani. Yang anehnya jamaah rahimakumullah, orang yang tadi menantang dakwah Islam ini, yang meragukan azab dari Allah ini, nanti di hari akhir kata Allah, mereka mencari tebusan. Apa yang dimaksud tebusan? Ketika nanti datang di hadapan matanya azab Allah itu, mereka berharap ada yang bisa menebus kesalahan masa lalunya. Lalu ia mau menggadaikan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, menggadaikan saudara atau pasangannya, wa fasilatihi allati tu'wi, orang yang selama ini membantunya di dunia, ia gadaikan dengan harapan apa jamaah rahimakumullah? Dengan harapan ia terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Bahkan Allah katakan, semua orang berharap, semua yang di muka bumi ini berharap ia bisa diselamatkan ketika azab itu datang. Lalu Allah pastikan, kalla innaha ladha. Tidak, kata Allah, orang yang selama ini membelakangi dakwah ini, menolak aturan dan perintah Allah, sungguh api neraka itu bergejolak. Api yang sangat tajam, nazza'atan lisyawa, bahkan mampu menguliti kepala kita, menembus kulit, menghantam daging dan tulang. Tad'u man adbara wa tawalla
wa jama'a fa'au'a. Api ini akan mengejar, dia akan memanggil orang-orang yang selama ini membelakangi dakwah ini, menolak perintah Allah, dan dengan angkuh, dengan kesombongannya mempertanyakan azab Allah, seperti di awal ayat tadi. Kemudian azab Allah ini juga menyentuh orang-orang yang mengumpulkan harta dan ia tidak mau membaginya. Kaum muslimin sidang solat Jumat yang Allah muliakan. Kemudian kita dibawa, digiring oleh ayat ini dalam surat ini. Kenapa orang-orang kafir seperti itu? Mereka diberi peringatan menolak, ditunjukkan dalil menolak, diajak dengan kebaikan menolak, bahkan berani menentang Allah dan Rasulnya. Lalu Allah sampaikan, ada sifat yang Allah letakkan dalam diri manusia, yang mana sifat ini sebenarnya berfungsi untuk melanjutkan, untuk bertahan hidupnya manusia di muka bumi, dan memang harus dipagar dengan aturan agama. Tetapi mereka tidak mengaturnya, tidak memagari sifat-sifat naluri ini, sehingga ia lebih buas daripada binatang buas. Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a. Sifat naluriah manusia, Allah ciptakan kita ini dengan sifat suka berkeluh kesah. Muncul terus kekhawatiran di dalam diri. Ada saja rasa takut yang muncul. Tidak dingin, tidak panas. Tiba-tiba muncul kekhawatiran. Ini naluriah yang aslinya menurut ulama tafsir, Allah menciptakan sifat ini dalam diri kita sebagai cara untuk bertahan hidupnya manusia, agar manusia tidak menerima apa adanya begitu saja, agar manusia mau berjuang. Ia pikirkan masa depannya kepada yang lebih baik, ia ambil jalan yang lebih mudah, ia pilih sesuatu yang lebih indah. Itulah sebagai tujuan awal daripada diciptakan sifat naluri manusia, khuliqa halu'a. Namun idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Buruknya manusia tidak membekali dirinya dengan agama, sehingga tatkala datang Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang menurutnya buruk, lalu ia berkeluh kesah. Sebaliknya, ketika Allah berikan kepadanya ujian berupa nikmat, setiap yang diinginkan ia dapatkan, ia menahan nikmat itu untuk dirinya saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari karakter ini, dari sifat-sifat yang tidak baik yang Allah ceritakan di awal dan pertengahan surah Al-Ma'arij ini. Kemudian Allah hadirkan sifat-sifat dan karakter mulia, yang mana menurut ulama tafsir, apabila karakter ini dijaga dengan baik, dipelihara dengan benar, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka yang bergejolak, ataupun ia tidak tergolong kepada manusia yang berkeluh kesah. Yang pertama, manusia harus tergolong kepada orang yang illal musallin, alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia yang senantiasa konsisten, berkelanjutan, terus menerus menjaga solatnya. Walladzina fi amwalihim haqq
haqqun ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Orang-orang yang mereka terhadap hartanya, terhadap kekayaannya, ia sudah punya catatan. Catatan apa jamaah rahimakumullah? Lis-sa'ili wal mahrum. Siapa yang akan mendapatkan hak dari hartanya, baik orang yang tidak mampu yang ia meminta, ataupun yang tidak mampu namun ia menutupinya. Ia berbagi tidak hanya untuk dirinya. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin inna adzaba walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba ghairu ma'mun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang Allah muliakan. Kemudian orang-orang yang mereka terhadap hari akhir sangat yakin, yusaddiqun, membenarkan. Dan orang-orang yang tidak pernah tenang dengan azab dari Tuhannya, musyfiqun, mereka tidak pernah ada ketenangan sedikit pun. Meskipun tadi malam sudah solat tahajud, kemarin sudah menyelesaikan puasa Ramadan, sudah menuntaskan puasa Syawal, bahkan ditambah dengan puasa sunnah yang lain, solat duha dijaga, infak dilanjutkan, tetapi selalu ada kekhawatiran. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena Allah sendiri yang menegaskan, inna azaba, sesungguhnya azabku, kata Allah, ghairu ma'mun, tiada yang bisa aman dari azab Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ada beberapa lanjutan lagi dari sifat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya di dalam kesempatan yang lain secara pribadi-pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada pribadi orang yang mampu mengambil jalan yang baik, mengambil jalan yang lebih ringan dan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-'Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang terus meningkatkan keimanannya, konsisten meningkatkan amal-amal solehnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berkomitmen untuk saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.